Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 4 Pengalusan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 4 Pengalusan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali Muhammadin. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara diseminasi budaya positif. Diseminasi ini adalah sebagai perwujudan aksi nyata setelah saya mempelajari bagian dari modul guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat sudah cukup siang, kita mulai saja acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Namun sebelumnya, agar apa yang kita lakukan bisa tercatat sebagai amal soleh atau amal kebaikan, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara diseminasi budaya positif kita mulai. Yang pertama itu di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari tentang budaya positif. Di sini ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang ketiga adalah restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keempat, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang hebat, di sini saya akan mengajak sebelum kita mulai diseminasinya, mohon kesediaan 2 orang untuk maju sebagai A dan B. Ayo, Bu Tika dan Bu Lisa boleh. Mohon silakan maju ke depan. Nah, Bu Tika ini adalah seorang tokoh A. Nah, Bu Nisa ini B. Permainannya begini. Silahkan Bu Tika atau Bu Nisa menggenggamkan tangannya sekuat mungkin. Satu saja boleh. Nah, anggaplah di tangan itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yang dimiliki Bu Tika. Bayangkan keyakinan apa? Yang sangat yakin, pokoknya dipegang teguh, tidak akan sangat-sangat yakin, sebuah keyakinan. Apa ya? Cita-cita. Iya, boleh, cita-cita. Nah, keyakinan akan mencapai cita-cita. Kemudian tugas Bu Nisa sekarang adalah merayu Bu Tika dengan segala daya upaya kekuatan semaksimal mungkin. Pokoknya diusahakan agar Bu Tika itu mau melepas genggamannya dengan cara bagaimana, pokoknya dirayu. Monggo Bu, dirayu buat itu Bu. Ya, supaya mau membuka genggamannya. Diiming-imingi apa duit apa? Bu Tika kan ada cita-cita yang digenggam. Terus berarti Bentuk ya Kak. Yang cita-citanya apa? Cita-citanya apa ini? cita-citanya apa Bu? Jadi guru. Jadi guru. Ditukar dengan uang 50 triliun mau? Apa dengan cowok ganteng yang kaya raya mau? Mau apa tidak Bu? Tidak lah. Cita-cita kan penting. Ditukar lagi sama ditukar dengan orang tua naik haji, jalan-jalan gratis,
Butika mau tidak membuka tangannya, endingnya mau begitu ya, karena diiming-imingi haji berarti belum bisa berhasil. Ini yang disebut nilai keyakinan. Nah itu tadi Butika sudah ya mau membuka kepala tangannya. Nah yang ingin saya gambarkan di sini adalah seperti ini. Dalam kegiatan tadi, dua orang tadi sebenarnya yang memegang kendali itu Butika atau Bunisa? Butika. Walaupun Bunisa memiliki seperti apapun, tapi ketika sebuah keyakinan itu digenggam dengan sangat kuat, maka endingnya tidak akan berhasil. Nah, ini kita analogikan posisi kita seperti seorang guru misalnya. Nah, kita tidak akan bisa merubah apapun dari seorang anak karena yang memegang kendali anak atau guru atau anak. Kita harus seperti posisinya Tika dan Nisa tadi. Ketika seseorang anak misalnya dengan karakternya, guru hanya bisa mempengaruhi dengan segala daya upayanya, tetapi sejatinya yang memegang kendali adalah anak itu sendiri. Makanya terkadang, nah di sini yang akan kita pelajari bersama. Nah itu kita sendirilah yang memegang kontrol atas tangan kita. Mau menutup, mau membuka itu tergantung diri kita masing-masing. Betul tadi disesuaikan dengan kebutuhan dasar kita. Tadi Butika mau membuka genggamannya karena dia butuh terpenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan kasih sayang. Ialah wong tua demi wong tua gitu ya. Nah ini posisi kontrol kita. Nah menurut teori dari Dr. William Glasser itu kita sering terjebak pada sebuah ilusi, yaitu ilusi bahwa kita seorang guru mampu mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua yang kita perintah itu akan begitu saja dilakukan oleh oleh murid. Ya mungkin dalam waktu singkat, iya. Tapi apa kita bisa menjamin? Karena murid itu tidak selamanya dekat dengan kita. Kemudian kita juga sering terjebak dengan sebuah ilusi pikiran bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ketika anak diberi penghargaan, penguatan, itu positif, tapi jangkanya tidak lama. Nah, kadang kalau kita lupa untuk tidak memberi penguatan, atau ketika kelas kita dipegang oleh orang lain yang tidak memberi penguatan, itu terkadang efeknya berbeda di murid. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah mungkin ini yang terkadang sering kita lakukan nih Bapak Ibu, ketika kita membuat anak, menjas anak untuk merasa bersalah, karakternya akan tumbuh. Sebenarnya hal ini tidak, karena tadi posisi kontrol sebenarnya ada pada diri anak. Nah kemudian ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terkadang kita sering kepada anak untuk memaksakan kehendaknya. Monggo Bapak Ibu santai mawon kali sinambi. Ya, itu. Dan kita analogikan ke sini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Seperti tadi, ketika Bunisa dengan segala daya upaya, ketika seorang guru memaksa atau kadang memaksa, kadang membujuk, kadang melakukan penguatan dengan segala daya upaya untuk mengontrol murid, tetapi sejatinya kontrol pribadi itu ada pada diri anak-anak. Sekalipun kita memberikan penguatan efektif, penguatan positif, tapi karena posisi kontrol ada di anak-anak, dia juga bisa memilih apa mau melakukan ataupun tidak. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari bersama. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Merdeka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, ini yang sekarang ini sedang digagas oleh pemerintah, bahwa di dalam Merdeka Belajar itu setiap anak memiliki
karakter yang berbeda. Tugas kita hanya menuntun dan menguatkan karakter. Namun terkadang kita sering menggunakan kritik agar anak-anak itu merasa bersalah, dengan harapan ketika merasa bersalah mereka mampu untuk menguatkan karakter mereka sendiri. Nah, kemudian ilusi yang keempat adalah bahwa guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat tertentu. Apapun yang guru lakukan itu akan diterima oleh murid. Nah, sebenarnya setiap murid tadi, kembali lagi, setiap murid memiliki kontrol di dalam dirinya. Artinya orang dewasa pun tidak akan bisa memaksa, termasuk guru. Mungkin paksaan itu berhasil sebentar, tapi tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sampai pada poin yang kedua. Nah, berkiblat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana belajar yang merdeka. Jadi poinnya, sebagai seorang pakar pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantoro sudah menyoroti bahwa disiplin terbaik itu adalah self-disiplin. Namun jika disiplin pribadi ini tidak terwujud, maka kita wajib mengupayakan atau mendisiplinkan. Berikutnya adalah tentang disiplin itu sendiri. Disiplin itu merupakan sebuah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, misalnya nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama, dan latar belakang. Sebenarnya setiap tujuan, setiap perbuatan itu memiliki sebuah tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Nah, menurut teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, nilai kebajikan ini contohnya seperti apa sih? Keselamatan, kejujuran, keimanan, mungkin kebersihan, itu bisa disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini dengan meyakini nilai ini, seperti tadi ketika di awal ketika saya yakin dengan cita-cita, yakin banget mau dipengaruhi seperti apa. Kalau sudah yakin, nah saya contohnya seperti ini. Ketika kita memakai helm, nah motivasi kita ongkok ditilang polisi karena takut ada sebuah hukuman. Ketika itu tidak akan bertahan lama. Ketika mari ngalas saya helman karena tidak ada polisi. Tapi ketika kita meyakini, misalnya memakai helm itu untuk keselamatan, nah maka kemanapun tanpa diberitahu mungkin kita akan memakai helm. Nah inilah yang mungkin kita yang disebut nilai-nilai kebajikan yang perlu diinternalisasikan ke diri anak. Nah seperti kalau kita sekolah, anak-anak berangkat misalnya membuang sampah saja lah, katakanlah membuang sampah timbok domain guru atau timbok dihukum. Nah itu karena ada takut akan aturan motifnya. Tetapi kalau anak-anak kita berusaha menginternalisasikan
oh kalau membuang sampah itu nanti jadi bersih, jadi sehat misalnya. Kalau itu sudah yakin sekali anak-anak, nah mungkin kedepannya juga akan tercipta suasana sekolah yang bersih, adanya motivasi intrinsik dari siswa. Nah, kemudian ini dalam kita era kurikulum merdeka ini, nilai-nilai kebajikan universal yang kita capai itu yang akan kita tuju ada 5 yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya ke-6 dimensi ini, baik mandiri, kritis, global, gotong royong, semuanya bisa diaplikasikan secara bersama-sama, tidak harus dengan terpisah-pisah. Inilah arah tujuan kita sebagai guru. Sebenarnya tujuan kita sangat jelas ke depannya. Kurikulum merdeka untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sampai pada materi yang ketiga, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Ini menarik Bapak Ibu tentang teori motivasi dan hukuman ini. Nah, karena kita sering sekali melakukan ini, kita kenal dulu teorinya. Menurut Diana Gosman dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu seseorang disiplin itu dasarnya alasannya untuk apa? Yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal anak-anak mengerjakan PR bukan karena dia mau termotivasi, tapi karena takut dihukum, takut dimarahi. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya gara PR kepengen di alam, kepengen pintar. Nah, itu motivasi, kepengen dihargai oleh guru. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, sebenarnya inilah posisi yang terbaik, motivasi intrinsik atau motivasi internal, di mana anak-anak itu memegang keyakinannya sendiri secara sadar. Dia melakukan apapun tanpa diperintah. Dia bertindak sebagai manusia yang mandiri atau merdeka. Merdeka di sini artinya tidak tergantung kepada orang lain atau bersandar kekuatan diri sendiri. Nah, secara singkat akan saya terangkan, anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan ya. Sebenarnya mereka bukan termotivasi untuk melakukan aturan, cuma mereka tidak mau ada masalah. Nah, ini disebut dengan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Seperti dicontohkan tadi, ketika anak misalnya melakukan gara PR, sergap, itu karena dia itu sebenarnya bukan karena sadar bahwa materi itu penting, tapi karena ingin mendapatkan pujian misalnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ketika anak-anak dalam posisi ini, motivasinya itu berada pada tingkat internal. Artinya ketika anak-anak mengerjakan PR karena saya ingin pintar, karena dengan pintar itu adalah sebuah jembatan untuk mencapai cita-cita, tanpa diperintah, tanpa dihantui akan dihukum, tanpa mengharapkan imbalan. Ketika anak-anak dalam posisi ini, inilah posisi terbaik, motivasi terbaik, yaitu motivasi internal. Nah, kemudian
Seperti sudah saya matur tadi ya, untuk motivasi eksternal itu seperti menghindari ketidaknyamanan. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Saya takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang terbaik ini adalah yang ketiga, yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang terbaik adalah motivasi internal. Kemudian kita akan belajar lagi tentang penghargaan, hukuman, dan restitusi. Nah, kita akan membedakan jenis dua hal. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita refleksikan bersama mana yang sering kita lakukan. Coba. Jika hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Nah, kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Kemudian untuk hukuman bersifat satu arah. Nah, guru tidak melibatkan murid dalam membuat kesepakatan. Pengarahan dari guru. Hukuman diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis, di mana dengan hukuman ini murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya dibuat oleh sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima. Nah, kalau hukuman contohnya seperti ini. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Kamu harus lari keliling lapangan atau bersihkan WC, ya kelihatan membersihkan WC, jenenge hukuman. Nah, atau kalau konsekuensi itu adalah kita menyadarkan ke anak, misalnya melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Nah, terus apa yang akan kamu lakukan? Konsekuensinya apa ketika tidak mengerjakan PR? Ini berbeda ketika hukuman anak akan merasa tersakiti. Tapi kalau konsekuensi itu anak ditunjukkan sehingga dia akan ada sebuah kesadaran, oh saya salah karena saya tidak mengikuti aturan. Nah, mari kita refleksikan kembali. Biasanya kita sehari-hari lebih sering melakukan hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kayaknya hukuman ya, hukuman. Nah, di situ kadang ketika kita menghukum kita tidak menjelaskan sehingga jangka panjangnya dampaknya sebenarnya sekarang saya sendiri, kita semua mungkin menyadari ya, ketika mungkin apa pengaruh zaman atau mungkin karena pengaruh hukuman jangka panjangnya, ketika bertemu dengan murid, kadang murid itu reka-reka orang nangis. Nah, kita refleksikan kembali apakah itu mungkin dari perbuatan kita yang selama ini bertumpuk-tumpuk akhirnya ya namanya hukuman itu akan membekas di dalam diri murid. Murid itu gak akan sadar kalau dia itu salah melanggar peraturan, tapi di dalam hatinya malah ada dendam, malah ada perasaan tidak suka karena ini efek dari sebuah hukuman. Maka seyogyanya sebagai guru itu bisa kita turunkan dari hukuman ke konsekuensi. Artinya anak diajak berdialog dengan pertanyaan-pertanyaan agar dia itu mampu menyadari. Cuma kadang kita ya nggak sabar ya, pengennya ya. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah di awal saya paparkan kalau hukuman itu nantinya malah anak akan menjadi pembangkang atau membenci kedisiplinan. Nah, kemudian kalau konsekuensi
konsekuensi ini, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak memiliki konsep diri yang baik. Artinya ya garis besarnya lebih baik mana sih, hukuman sama konsekuensi? Ya lebih baik konsekuensi, artinya diturunkan tingkatnya dari hukuman ke konsekuensi. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu tentang ini yang ada di depan. Misalnya begini, Bapak Ibu nanti bisa menyebutkan apakah tindakan ini adalah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, gitu. Nah, hukuman, kenapa hukuman? Karena ini tidak ada korelasinya dengan peraturan sekolah, gitu ya. Terus anak juga mungkin akan dendam. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, contohnya. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ketika anak misalnya mengambil kertas buku kancanya dioret-oret, nah buku kancanya itu diganti. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Artinya anak ada nilai, iya ada nilai tanggung jawab. Dia sudah nyampe berusaha, ada nilai-nilai kebajikan di sini yaitu tanggung jawab. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini kalau di sekolah kita biasa aku sepatu ya. Nah terus untuk yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira untuk diaplikasikan baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tadi ya sudah hukuman konsekuensi. Ini kuncinya. Kemudian berikutnya ini adalah materi yang menurut saya cukup menarik karena ini sama sekali tidak terlintas dalam diri saya sebelumnya ketika belum mempelajari modul ini, yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi murid dihargai akan merasa terhukum. Nah bagaimana sih? Menurut Alfikon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Gon, secara ideal tindakan belajar itulah sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita menghargai seseorang, kok menghargai seseorang malah disebut sebagai hukuman? Nah, karena apa? Karena penghargaan itu pengaruhnya itu tidak jangka panjang. Ini bisa langsung kita lihat ketika misalnya anak-anak kerjakan PR dengan betul atau karena tugasnya mau si rampung di biji satu si rampung makanya diparingin apa? Diparingi bintang misalnya. Nah, ketika guru lupa untuk tidak memberikan atau digantikan oleh guru lain, apakah anak-anak itu akan tetap termotivasi? Tidak kan? Karena pengaruh dari penghargaan ini adalah jangka pendek. Penghargaan ini tidak akan efektif karena ini dari luar. Ketika guru terus memotivasi, mungkin anak semangat, tapi hanya ketika dimotivasi saja. Nah, kemudian penghargaan ini merusak hubungan. Ini jelas. Sering kita lihat bahwa di kelas mungkin kita memarjinalkan anak-anak. Bocah-bocah yang pintar kadang di alam di gurunya bagus, iya
bukti. Nah, kadang kita tidak menyadari di hatinya iya bu guru sing terus misalnya bukti, misalnya Bu Anissa sering ya menghadapi di kelas 5 ya, ketika anak-anak misalnya yang pintar dipuji, maka di dalam hati anak-anak yang sebenarnya kecerdasannya berbeda itu akan timbul iri, dan mungkin inilah yang melatar belakangi anak-anak itu ada bertengkar mungkin dari awal ini, dari kecemburuan akan penghargaan. Sing wartoye domani, sing kaya dalam. Nah, itu sih benar pun nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, penghargaan ini mengurangi ketepatan karena anak-anak akan cenderung termotivasi diberi diberi hadiah tok, intinya seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, mematikan kreativitas seperti apa contohnya? Ketika kita memberi anak-anak yang betul akan guru kasih nilai 100, maka anak-anak akan cenderung berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh guru, menjawab misalnya sebuah pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan? Di buku misalnya menyapu, mengepel. Anak-anak hanya akan menjawab apa yang ada di buku, karena biasanya guru itu cenderung biji 100 mirip dengan buku. Nah, hal inilah yang disebut mematikan kreativitas. Padahal anak bisa menjawab dengan yang lain lagi jika tidak sebelumnya nanti sih benar biji 100 misalnya. Inilah yang disebut penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum adalah menghukum tadi. Menghukum mungkin dengan rasa kecemburuan. Anak-anak yang tidak dapat 100 itu akan merasa terhukum atau terbebani. Nah, motivasi dalam diri inilah yang terbaik. Loh Bu, terus kepripun dene oleh penghargaan yang dimaksud di sini ketika kita mengiming-imingi sesuatu di awal. Monggo nek saged sing saged disit baru disit wangsul. Sing wangsul. Nah, tapi ketika penghargaan ini diberikan di akhir, anak itu akan menyadari bahwa oh ketika saya belajar, misalnya anak-anak yang bisa, itu bukan diiming-imingi di awal. Oh sing bisa biji 100, sing bisa balik kasih. Nah bukan, tapi ketika anak-anak bisa mengerjakan, kita sudah mengerjakan dengan betul, kita beri umpan balik. Oh berarti kamu Moti sudah bisa mengerjakan, sudah bisa memberi materi, kamu sudah tekun belajar. Nah untuk anak-anak yang misalnya tingkat pencapaiannya tidak seperti yang diharapkan, tetap kita beri apresiasi. Jadi penghargaan bukan di awal sebagai bentuk iming-iming atau janji, tapi sebaiknya kita berikan apresiasi di akhir, sehingga anak-anak yang merasa tadi misalnya minder di awal itu akan selanjutnya tetap termotivasi karena kita beri apresiasi sekecil apapun. Kadang kita lupa ya memberikan sesuatu dalam bentuk angka-angka, misalnya gesrek biji 100, gesrek biji 20, gesrek 70, tanpa kita memberikan suatu nilai di dalam diri anak. Misalnya oh 100 berarti kamu sudah tekun belajar, sudah paham, besok tingkatkan lagi ya belajarnya, mungkin seperti itu. Nah untuk anak-anak yang belum bisa pun tetap kita hargai. Oh hari ini kamu lebih baik dari hari kemarin, tulisannya sudah rapi. Nah itu yang disebut apresiasi itu. Nah selanjutnya adalah restitusi. Restitusi apa ya? Restitusi adalah sebuah upaya kita memperbaiki kesalahan murid. Sering sekali kita tidak melibatkan murid ketika salah. Murid salah misalnya, orang garap PR sing sering, orang garap tugas, ya sudah hukum ngerampung nak sebuku orang lain orang beri. Nah, atau kita dengan jelas kasih begini berulang. Nah, tapi kalau restitusi ini adalah kita berusaha mencari solusi ketika anak-anak ada masalah, kita libatkan
kita diskusi tujuannya untuk apa dengan restitusi ini, supaya anak itu mau memperbaiki kesalahannya sehingga tertanam dalam dirinya. Bukan hanya kita membuat anak merasa bersalah, itu tidak akan efektif, tapi kita punya upaya untuk menegakkan disiplin. Upaya ini disebut sebagai restitusi. Restitusi ya intinya kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahannya. Anak itu ada sebuah ide atau kemauan untuk memperbaiki kesalahannya. Tuh. Ciri-ciri restitusi ada 9, namun ya tidak akan saya bacakan semuanya ya. Intinya itu restitusi itu seperti kolaborasi kita dengan murid. Murid sudah salah, tidak langsung kita hukum, tapi berusaha kita bimbing, berusaha kita gali agar dia mau mencari, memunculkan solusi dari permasalahannya sehingga bisa timbul kesadaran di dalam diri anak-anak. Nah, kalau mungkin yang sudah kurikulum merdeka ini, mungkin kita bisa di sini di depan. Kalau saya sudah membuat namanya keyakinan kelas. Kalau dalam kelas itu dalam kurikulum merdeka ada yang namanya keyakinan, bukan peraturan tapi keyakinan. Contoh peraturan yang diubah menjadi keyakinan, contohnya seperti ini. Kalau peraturan misalnya buanglah sampah pada tempatnya, tapi nilai keyakinan apa sebenarnya? Kalau kita memerintah buanglah sampah dalam tempatnya, keyakinan seperti apa sih yang kita inginkan? Agar ada nilai kebersihan. Cuma anak-anak kadang tidak bisa menangkap itu. Pokoknya yang buang sampah, nah tempat sampah, tapi dia sendiri tidak meyakini bahwa oh itu untuk kesehatan pribadinya, gitu. Ya, ini seperti saya ilustrasikan tadi sudah. Ketika orang itu memakai helm, sebenarnya itu untuk keselamatan. Tadi di awal sudah saya paparkan. Nah, Bapak Ibu hebat, di sini ada sebuah lingkaran. Ini lingkaran pengaruh kita sebagai guru. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu lingkupnya sedikit, ya. Kemudian lebih diperluas lagi ke keyakinan kelas. Maksudnya kita bisa mempengaruhi anak secara lingkup peraturan. Mungkin kita masih bisa memaksa anak harus misalnya tenang di kelas, tidak boleh makan jam pelajaran. Kita masih punya kontrol ke anak, cuma lingkupnya sempit. Nah, ketika kita perluas dengan keyakinan kelas, karena tadi misalnya kalau tidak belajar saya tidak pintar, kalau tidak pintar saya rugi, misalnya itu kan sudah keyakinan akan pentingnya belajar untuk masa depan. Itu kita bisa mempengaruhi dalam area yang lebih luas. Kemudian untuk yang paling luas ini yang akan kita bahas adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif tujuannya tadi untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan adanya budaya positif ini kita bisa mewujudkan visi sekolah maupun visi pendidikan nasional. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini sekaligus kemarin ditanyakan oleh Bu Tina ya, kenapa manusia itu kenapa murid itu motivasinya rendah? Nah, ini di sini jawabannya, karena setiap anak itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Ketika anak itu misalnya melakukan sesuatu itu hanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Misalnya anak jadi kancane, sebenarnya dia butuh akan kesenangan. Nah, analoginya di kelas bagaimana? Mungkin pembelajaran kita tidak mengakomodir kesenangan anak. Nah, jamah kok bocah ora senang, akhirnya jadi kancane, itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, sebenarnya
Diharapkan kita sebagai guru ini mampu memenuhi, terutama kalau bertahan hidup itu sih sudah terpenuhi kayak makan minum ya. Nah, seorang guru mampu memenuhi kebutuhan murid baik kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini sekaligus menjawab kecemburuan kita. Kenapa sih ambil guru olahraga jam olahraga libur pada jam ganti ya? Tapi ada jam agama boten ya Pak Kandri. Apa makanya yang di matematika panggil jam olahraga. Nah, itu karena anak-anak sebenarnya sedang butuh keempat ini: penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Olahraga kan senang, bebas, merdeka, bergerak, kemudian senang juga. Tapi bagaimana kalau di kelas? Duduk, diam, mendengarkan, seperti kita sekarang ya. Kan berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari diri anak. Solusinya bagaimana? Nah, guru dalam rangka mengakomodir kebutuhan ini itu bisa melalui contoh permainan dalam pembelajaran. Nah, berikut ada sebuah video. Intinya video ini tapi suaranya tidak saya hubungkan ke sana ya. Intinya adalah 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, itu. Ini adalah video dari Bu Andri Nur Cahyani, ya, pelatih guru penggerak. Nah, di sini intinya tadi ada 5 kebutuhan dasar yang wajib kita penuhi. Kenapa kadang anak-anak itu cenderung tidak betah di kelas, kalau jam istirahat suram, senang banget? Itu karena tadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. Tugas kita sebagai seorang guru adalah bagaimana caranya kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak itu bebas bergerak, bebas berekspresi, bebas melakukan kreativitas. Mungkin anak akan lebih senang jika seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dunia berkualitas. Kita pernah, kalau misalnya Pak Is, ada sebuah peristiwa apa yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi kok tidak akan terlupakan begitu Pak Is. Pernah mengalami peristiwa seperti itu? Sudah puluhan tahun tapi rasanya masih terngiang, masih melekat di hati sanubari yang terdalam. Banyak. Ya, itu yang disebut dengan dunia berkualitas. Kadang kita tidak menempatkan diri kita di dunia berkualitas anak. Nah, pernah mungkin kita mendapat sebuah peristiwa ketika saya misalnya kelas 5 SD dicari menghapuskan gurune, itu selamanya akan terngiang. Nah, mungkin itulah yang sering kita lupa. Kita menempatkan diri di dunia berkualitas, tapi kualitasnya malah kualitas yang tidak baik, memori di terdalam tapi tidak baik misalnya. Nah, tapi beda sekali misalnya Bertika misalnya ya, teringat cowok ganteng cinta pertamanya mungkin ya. Masih ingat kata pertama apa yang diucapkan, tempatnya di mana, apa di bawah pohon dengan semilir angin, suasananya masih sangat terasa. Nah, itulah yang disebut dengan dunia berkualitas. Ini yang seharusnya kita ciptakan ke anak-anak, pembelajaran yang masuk ke dunia berkualitas anak. Itulah ya tadi kebutuhan dasar dan manusia berkualitas. Nah, itu kita kembali lagi. Nah, ini menarik bagi saya. 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Mari kita refleksikan bersama-sama. Contohnya saya sendiri. Misalnya saya mendapati kelas Lolosiman dan Hilmi misalnya, Rafa ya. Saya hukum
Rafaki nyoret-nyoret tembok, kemudian saya hukum. Ini berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi sebagai teman, mungkin saya akan mengajak Reva untuk berdialog. Reva, ampun ngatus niku lah, wong anu sing jenenge mari Bu Guru ki sopan misalnya. Nah, itu kita akan berdiskusi sebagai teman. Nah, yang ketiga adalah membuat merasa bersalah. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Bu Tina. Bu Tina balik kantor, ujar kasunan. Nah, masa pulang, kok sih karena apa? Bu Guru kok kesel, mohon Bu Korea, Bu Guru tuh main pada sekolah. Nah, itu kan anak-anak mungkin merasa bersalah ya. Nah, ini adalah posisinya di pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kelima adalah posisinya pemantau. Mungkin ini juga pernah dilakukan Pak Is atau Bu Yatun, memantau anak-anak. Pemantau sih gimana ya? Mensejajarkan dengan peraturan. Misalnya aturannya kan begini, bocah kan kudu menghormati, kudu sopan mari wong tua. Misalnya itu posisinya dalam pemantau, menegakkan kembali disiplin atau menyadarkan anak-anak akan pentingnya peraturan atau keyakinan. Nah, yang kelima adalah sebagai manajer. Di antara 1, 2, 3, 4 yang terbaik adalah sebagai manajer. Manajer sih bagaimana ya? Melalui nanti akan kita bahas posisi guru sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga biru atau tenda biru. Bu Yanto wis katakan segitiga biru. Nah, 5 posisi kontrol ini. Ini videonya agak lama, jadi nanti bisa saya share di grup WA agar semuanya bisa menyimak bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, teman, terus pemantau, pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai seorang manajer. Yang terbaik itu yang manajer. Nah, kalau Bapak Ibu Guru seringnya posisinya sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, atau teman? Ya, 90%-nya sebagai penghukum ya. Iya, penghukum karena lebih praktis penghukum. Sebenarnya kita bisa melakukan praktek tidak menghukum dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sikap priwe segitiga restitusi ya. Rosius, terima kasih. Segitiga restitusi ini contohnya seperti tadi. Kasus ya, misalnya sing sering terjadi si kasus nama Pak S, kita restitusi bersama-sama. Bocah nakal, nakali kancane. Misalnya bocah gelut. Nah, biasanya kita langsung apa? Ngukum ya, dihukum atau domongi lah. Kalau Pak Ista nggak pernah menghukum, cuma tadi sebagai teman kadang ya Pak Is diberi. Iya. Nah, kalau restitusi ini adalah sebuah upaya agar anak itu menyadari kesalahannya. Cara langkah restitusi namanya juga segitiga, itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak gelut tidak langsung wis gelut, wong gelut baik, maju ngadeg ngarep. Iya, nah, tapi kita stabilkan identitasnya dulu agar anak-anak tidak merasa langsung down, langsung bersalah. Kita tanya, misalnya idolanya Pak Andri lah, Rofi. Nah, misalnya Rofi. Nah, Rofi tahap menstabilkan identitas. Artinya anak-anak kita stabilkan dulu agar dia itu nggak mos-mosan misalnya. Nah, kamu tadi gelut misalnya ya. Nah, nggak apa-apa gelut. Nah, misalnya kita gelut, ini nggak apa-apa gelut, nggak apa-apa gelut. Tapi, nah gelutnya misalnya nanti kalau pas pelajaran olahraga, gelutnya gulingan, nah matras, nggak apa-apa sebenarnya. Itu kita masih dalam menstabilkan identitas.
kelas atau gelut tapi ada ranahnya olahraga ya Pak, karate apa ya. Nah itu malah menyalurkan potensi. Kemudian setelah menstabilkan identitas itu kita validasi tindakan yang salah. Nah Rofi, kamu tadi bertengkar dengan teman, menurut kamu itu benar atau tidak? Mungkin anak sudah menjawab, oh tidak Bu, atau benar. Nah benar atau tidak kita tanyakan, pasti kamu punya alasan. Nah setelah anak-anak mengungkapkan alasannya, oh karena tadi misalnya mereka mengambil pensil. Kemudian sisi yang ketiga adalah nilai-nilai keyakinan. Terus kita mencoba dengan mengajak anak sebaiknya itu bagaimana. Yang harus kita lakukan gelut atau rukun misalnya kalau kelas 2. Nah kan otomatis anak-anak akan bercerita. Nah diharapkan oh sebaiknya ya rukun Bu kalikan cane. Nah itu dia berarti sudah ada solusi atau sudah meyakini nilai keyakinan. Ini sulit kalau tidak dipraktikkan. Ini butuh waktu lama dan biasanya mungkin kendalanya adalah dengan kesabaran kita. Nah ketika bocah gelut nakal ya wis 11 domai. Tapi sebenarnya ada langkah yang dinamakan segitiga restitusi, sehingga anak itu nggak usah kita marahi, nggak usah kita hukum, itu dari dalam sudah punya solusi sebenarnya, sudah punya solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, demikian ke-6 materi sudah saya sampaikan dari awal tentang budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila nanti misalnya apa yang saya sampaikan itu kurang jelas, kita diskusikan lagi. Kita langsung saja ya, saya buka untuk 2 penanya saja, mengingat ini waktunya juga sudah cukup lama, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, mau pakai mic? Oh, terusan. Suaranya sudah speaker ya? Banget. Ini ya Bu, dari keterangan dari A sampai Z dari bla 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 bla, saya nyimak ketika anak mendapatkan penguatan diri dari kesalahannya, apa mungkin dia tidak justru membuat anak itu melunjak atau tambah pede atau tambah nakal? Iya. Gimana solusinya? Iya, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Buya Taruna sudah bisa menunjukkan kita ini ya. Nah, iya, kalau anak sudah salah, kemudian kita dudukkan, kita validasi, misalnya kita stabilkan identitasnya. Apakah tadi tidak melunjak? Nah, betul sekali memang pertanyaan seperti itu. Sebenarnya anak itu ketika dia melakukan kesalahan, sebandel apapun, tapi di hati nuraninya yang terdalam pasti ada sebuah rasa bersalah, malas, wedi. Nah itu pasti, cuma kadang ada yang menunjukkan, ada yang tidak. Itulah pentingnya posisi menstabilkan identitas. Ketika anak-anak dalam posisi itu, dia mungkin akan merasa, oh yang bocah nakal, yang bocah gagal. Nah saya tidak bisa apa-apa, yang lainnya gue mungkin di dalam hati nuraninya seperti itu. Nah itulah tugas kita sebagai guru mengangkat agar anak-anak itu mau mencari ke tahap selanjutnya, naik ke tahap verifikasi tindakan. Kalau anak-anak masih merasa bersalah, masih gelap, dia nggak akan bisa mencari solusi. Nah solusinya seperti apa sih? Kalau misalnya saya bertengkar, maka itu penting sekali sebagai guru kita naikkan dulu, kita stabilkan dulu psikologi anak, kita stabilkan identitasnya dari dia merasa bersalah, merasa gusar, merasa takut, sehingga akan ada sebuah ide atau gagasan atau pembangkitan nilai-nilai keyakinan untuk memunculkan sebuah ide penyelesaian masalah, sehingga diharapkan dia sendirilah yang meyakini, oh kalau saya nakal itu tidak baik. Tapi kan kalau posisinya dia masih marah, masih panas, itu nggak akan bisa terjadi. Jadi insya Allah sih tidak akan melunjak. Memang ini butuh pendekatan khusus ya, pendekatan khusus untuk
jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Pertanyaan kedua mungkin masih ada. Oh Bapak kepala sekolah. Terima kasih Bu. Dari pemaparan Ibu tentang budaya positif, ada hal yang agak mengganggu hati nurani saya. Itu yang berhubungan tadi dengan masalah penghargaan dan konsekuensi ya. Iya, penghargaan, hukuman dan konsekuensi. Yang kita pahami selama ini hubungannya dari itu adalah kata-kata ada penghargaan dan sanksi ya. Ada reward and punishment kan. Nah sekarang ini hal baru bagi saya itu hal baru ya, penghargaan dan konsekuensi. Nah, penghargaan yang menghukum tadi. Ya, maksud saya mohon diluruskan dengan adanya usaha seperti ini, apakah penghargaan itu kurang penting atau tetap penting dalam konteks pembelajaran maksudnya loh. Konteks pembelajaran itu penghargaan itu tetap penting atau tidak, atau segala sesuatunya harus diam dulu, ada konsekuensi dulu. Berarti kita harus membuat daftar konsekuensi apa saja, kesepakatan maksudnya ya. Seperti itu. Iya, bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Herman Fauzan, luar biasa ya kepala sekolah kita. Untuk tadi yang pertama adalah penghargaan yang menghukum itu ya Pak. Ketika saya pertama mendapatkan materi ini sangat ramai sekali didiskusikan, bahkan oleh fasilitatornya itu sampai di stop karena sudah dari jadwal harusnya itu hanya 60 menit itu sudah molor Pak, sampai jam sore itu diskusinya betul-betul orang rampung. Nah itu ya, penghargaan di sini sebenarnya penghargaan itu penting karena sebelumnya kita tetap mengenal ada reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Nah namun sesuatu yang sebenarnya harus kita telisik adalah tentang penghargaan ini Pak. Penghargaan ini ada sesuatu efek yang sebelumnya tidak pernah terlintas bahkan di pikiran kita. Contohnya ketika kita memberikan penghargaan, ada sebuah kecenderungan misalnya. Ketika kita lomba pun misalnya, singa disit mengko di biji 100. Nah, ketika anak-anak di biji 100, dia pasti akan sangat senang. Nah, tapi itu sebenarnya itu seperti menghukum bagaimana dengan anak-anak yang tidak dapat 100. Padahal kita harus menyadari bahwa anak-anak itu sebenarnya punya 8 kecerdasan. Tidak semuanya anak-anak itu bisa terukur kognitifnya. Apakah adil ketika kita hanya bocah sing teyeng menjawab 100, terus anak yang mungkin tidak bisa karena dia mungkin sebenarnya ketika anak diberi pertanyaan mungkin dia sebenarnya gambar, mungkin dia ingin mempersepsikan dengan menggambar, tapi dia terpaksa menjawab pertanyaan karena alat evaluasinya pertanyaan. Nah, ini yang disebut dengan penghargaan yang menghukum. Artinya justru dengan kita beri nilai 100, anak yang dengan potensi berbeda, ada yang misalnya senang gambar, senang nyanyi, senang gerak, senang lain-lain, itu semuanya akan kita kondisikan untuk mencapai apa yang kita inginkan karena teriming-iming dengan penghargaan tadi Pak. Jadi penghargaan itu ya saya sebutkan penting, tetapi kalau kita beri di awal itu justru malah akan menghukum, menimbulkan kecemburuan bagi anak-anak yang tidak pintar. Dan ini sudah saya rasakan sendiri ketika yang bisa mengerjakan duluan nanti pulang duluan itu gak akan dalam jangka pendek berefek, tapi jangka panjang sama sekali tidak berefek. Tidak berefeknya bagaimana? Bocah-bocah siklus biasa tidak diberi penghargaan, dia sudah lama Pak biasa berikan ide. Nah itu artinya penghargaan kita sudah tidak lagi berefek begitu Pak. Jadi apakah penting pertanyaannya Pak? Dan itu tetap penting, cuma kita membuka mindset kita bahwa penghargaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa meningkatkan motivasi secara intrinsik, tapi ada nilai keyakinan. Nah, tentang berarti kalau konsekuensi itu harus itu ya Bu, apa tadi harus ini begini. Ya, betul Pak.
yang namanya konsekuensi itu harus disusun berdasarkan kesepakatan dengan murid. Itulah bedanya konsekuensi dan peraturan. Saya sudah mencoba menerapkan di kelas 2 dan bisa. Contohnya dari masalah seperti ini, Vio tipenya hilang. Nah, satu kelas itu nggak ada yang mengaku. Terus saya mau geledah, itu nggak tega. Mau mirana bocah. Nah, terus tapi saya lihat dia itu memang punya tipek dan hilang. Saya mau geledah nggak tega. Mbak menang tasnya siapa? Bocah izin. Nah, itu kemudian saya diskusikan dengan anak-anak melalui ya pertanyaan-pertanyaan sederhana. Loh, berarti salah sing mendek, napa salah sing dadak? Anak-anak kan bingung lagi. Loh, ya berarti salah sing jukut, napa salah sing duwe istirahat tertinggal nang meja. Ya salah sing mendek, napa salah sing duwe. Akhirnya kebanyakan sudah menyepakati, loh ya salah kan besok. Nah, anak-anak sudah mulai terbuka hatinya. Oh, berarti sekarang kita buat kesepakatan saja daripada tukaran, ecom-ecoman, kesepakatannya kepripun. Berarti barang milik sendiri harus bagaimana? Dijaga oleh sendiri. Dari situ, dari kesepakatan itu muncul nilai keyakinan bahwa kita harus mandiri menjaga barang kita. Kita harus jujur. Mungkin sederhananya seperti itu, Pak. Jadi memang kita sebelum saya mempelajari modul ini juga saya sama sekali nggak berpikir tentang membuat kesepakatan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya kesepakatan ini, bocah itu naik istirahat jarang ada barang letak ke meja. Loh, kok hilang? Nah, karena saya nggak menanggapi ketika kok hilang berarti salah sinjikot salah ini. Tidak, tapi ada sebuah kesadaran. Oh, karena saya nggak bisa jaga barang saya. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ini juga PR untuk kita bersama di kelas. Kalau saya sudah membuat keyakinan kelas ada 5: jujur, bertanggung jawab, senang, hidup bersih dan senang belajar, hidup bersih dan sehat, serta saling menghormati. Nilai ini tidak saya print sendiri, tapi melalui diskusi dengan anak-anak. Walaupun pada pelaksanaannya kita tetap menuntun laku anak, karena menurut Kinerja Dewantoro tugas guru itu hanyalah menuntun. Kita tidak akan bisa mengubah padi untuk berbuah menjadi jagung. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tugas guru ya kita hanya menyediakan tanah yang subur, bokana ular dijikoti, ketika dipupuk supaya apa? Benih jagung itu bisa tumbuh dengan maksimal, bisa berbuah dengan maksimal. Nah, tadi ke posisi kontrol, sejatinya tugas kita hanyalah berdaya upaya menuntun anak supaya anak itu mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun warga masyarakat. Bagaimana, Pak? Ya, ya. Terus untuk yang lain, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lain? Cukup ya, karena ini sudah cukup sore juga, jadi kita akhiri saja. Kalau nanti ada pertanyaan lain kita bisa diskusikan seperti biasa, ketika jam istirahat atau dan lain sebagainya. Dari saya terima kasih sekali Bapak Ibu hebat sudah mau untuk mendengarkan paparan saya, ocehan saya dari awal sampai akhir. Yang jelas banyak sekali hal-hal yang mungkin atau andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada yang bermanfaat, itu semuanya dari Allah. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Kita menjadi guru-guru yang mau bergerak keluar dari zona nyaman dengan harapan untuk menuju